Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hartia Reski, mahasiswi Universitas Cyber Asia dengan NIM 2402010202137, kelas MJ 504, mata kuliah Manajemen Resiko, akan menjelaskan terkait resiko sumber daya manusia dalam bisnis di Indonesia. Adapun poin-poin yang saya akan jelaskan, yang pertama identifikasi sektor bisnis yang terdampak, yang kedua jenis risiko SDM yang dihadapi, ada analisis manajemen risiko, dan yang terakhir strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi risiko SDM. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan yang saya pilih untuk dianalisis identifikasi resikonya terkait dengan resiko sumber daya manusia khususnya. PT Unilever Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Unilever yang berdiri sejak tahun 1933. PT Unilever Indonesia ini terus berkembang dan berinovasi yang kini menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk kategori fast moving consumer goods di Indonesia. Dengan rangkaian produknya yang telah terkenal seperti Pepsodent, Lifebuoy, Molto, hingga Blue Band. Nah, PT Unilever Indonesia ini meskipun sangat besar dan memiliki daya tahan kuat, tetap menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi berbagai sektor bisnis mereka. Adapun sektor yang terdampak terbagi atas dua sektor internal, yakni sektor yang langsung terkait dengan operasional mereka. Adapun sektor eksternal adalah lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, regulasi, atau perubahan pasar. Masuk ke poin kedua, jenis resiko SDM yang dihadapi. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk ini adalah salah satu perusahaan besar yang bergerak di sektor barang konsumen. Seperti banyak perusahaan besar lainnya, PT Unilever Indonesia juga menghadapi tantangan terkait keterbatasan tenaga kerja yang terampil dan talent gap. Di sini adapun hal-hal yang mencakup terkait keterbatasan tenaga kerja yang terampil. Yang pertama, permasalahan teknologi dan inovasi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi dalam industri manufaktur, Unilever membutuhkan tidak hanya terampil dalam pekerjaan manual, tetapi juga terampil dalam mengoperasikan mesin otomatis, teknologi produksi canggih, dan analisis data. Poin kedua, kekurangan keterampilan manajerial dan kepemimpinan. Selain keterampilan teknis, Unilever juga membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan manajerial yang kuat. Yang ketiga, kesulitan dalam menjaga kualitas produksi. Tenaga kerja yang terampil diperlukan untuk menjaga standar kualitas tinggi di seluruh lini produksi. Jika ada kekurangan keterampilan pada level teknis atau operasional, ini dapat mempengaruhi kualitas produk yang diproduksi oleh PT Unilever Indonesia. Adapun beberapa hal yang mencakup terkait talent gap. Yang pertama, perubahan kebutuhan SDM dengan adanya digitalisasi. PT Unilever Indonesia membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian data science, analisis pasar digital, dan strategi pemasaran digital, tetapi sulit untuk menemukan banyak kandidat yang memiliki keterampilan ini yang menyebabkan gap. Yang kedua, adanya persaingan tenaga kerja yang ketat. Yang ketiga, keterbatasan pendidikan dan pelatihan yang tepat. Analisis terkait manajemen risiko, yang pertama, identifikasi keterbatasan tenaga kerja terampil, yakni kesulitan dalam menemukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis dan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebagai contoh, sektor manufaktur dan teknologi digital yang membutuhkan keterampilan yang sangat spesifik. Adapun talent gap, yakni ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
poin penilaian, probabilitas dari keterbatasan tenaga kerja terampil itu sangat tinggi, mengingat perkembangan teknologi yang pesat dan tuntunan keterampilan baru memungkinkan kekurangan tenaga kerja terampil sangat tinggi. Adapun probabilitas dari talent gap itu dari sedang hingga tinggi mengingat pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif dan yang membutuhkan talent gap cenderung cukup sering terjadi. Nah, dampaknya talent gap dapat menghambat perkembangan strategi perusahaan, terutama dalam digitalisasi dan keberlanjutan. Dampaknya Unilever bisa tertinggal dibandingkan pesaing dalam menghadapi perubahan pasar. Masuk ke poin mitigasi resiko. Mitigasi resiko terhadap keterbatasan tenaga kerja terampil. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Unilever dapat menginvestasikan lebih banyak pada pelatihan dan pengembangan untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan transformasi digital. Adapun mitigasi risiko dari talent gap, yang pertama rekrutmen proaktif, melakukan rekrutmen secara proaktif dengan mencari calon tenaga kerja dari berbagai sumber. Program kepemimpinan memperkenalkan program pengembangan kepemimpinan internal untuk melatih calon pemimpin dari dalam perusahaan yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan tujuan Unilever. Adapun strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi risiko SDM, yang pertama pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan, pengelolaan talent dengan program kepemimpinan, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan diversifikasi tenaga kerja. Yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan otomatisasi. Dan yang terakhir, program keberlanjutan dengan corporate social responsibility. Masuk ke poin terakhir, yakni kesimpulan, bisnis di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam merekrut dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Persaingan untuk mendapatkan talenta terbaik sangat ketat, terutama di sektor-sektor yang berkembang pesat. Resiko tinggi terkait dengan tingkat turnover karyawan yang dapat mengganggu produktivitas operasional perusahaan. PT Unilever Tbk sebagai salah satu perusahaan multinasional termuka di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan SDM. Tantangan ini meliputi kebutuhan untuk menjaga kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang kompeten serta meminimalkan tingkat turnover karyawan yang tinggi. Untuk mengelola risiko, perusahaan perlu merancang strategi pengelolaan SDM yang efektif, termasuk mengimplementasikan program pelatihan yang tepat, meningkatkan komunikasi internal, serta menyesuaikan kebijakan dengan regulasi yang berlaku. Baik, ini daftar pustakanya saya telah cantumkan di halaman PPT saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.